sebagai pertemuan yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah dan mempermudah urusan dunia dan akhirat kita, dan yang paling intinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan ini dijadikan oleh Allah sebagai sebab mempertemukan kita semua nanti bisa sama-sama masuk ke dalam Jannatul Firdausnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, tolong sampaikan salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak-jejak Nabi kami sampai datangnya hari kiamat nanti. Mudah-mudahan dengan keberkahan bacaan salawat dan salam kita juga tersebut, kita juga memohon pertolongan kepada Allah semoga kita semua di hari kiamat nanti dipertemukan oleh Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berharap supaya mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita 2 bulan yang lalu bertepatan tanggal 22 Juni terakhir kita membahas tentang masalah mubutilul iman. Ya, terakhir kita membahas mubutilul iman, yaitu hal-hal yang membatalkan keimanan. Itu sudah selesai kita bahas. Dan masuk kita kembali melanjutkan kajian kita Bapak dan Ibu, masih tetap seputar tentang masalah tauhid, yaitu berkaitan tentang masalah hari akhir. Kalau kita lihat urutan dari beriman kepada hari akhir ini, ketika dulu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang iman. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, al-imanu an tu'mina billah. Iman itu engkau percaya kepada Allah. Kemudian wa malaikatihi, engkau percaya kepada malaikat, para malaikat. Kemudian wa kutubihi, engkau percaya kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, engkau percaya kepada rasul-rasulnya. Wa bil yaumil akhiri, dan engkau percaya kepada hari akhir. Berarti beriman kepada hari akhir itu adalah bagian daripada rukun iman yang kelima. Kemudian yang terakhir dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah tabaraka wa taala. Percaya kepada qadar baik dan buruk yang datang dari Allah subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sebagai muqaddimah ataupun mengawali dari kajian kita, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Jadi kenapa Bapak dan Ibu dikatakan hari itu hari akhir? Limada summiya yaumuhu yaumul akhir. Kenapa hari akhir itu dikatakan hari akhir? Lalu dijawab oleh para ulama kita, wa summiya yaumuhu yaumul akhir, diberikan nama hari itu adalah hari akhir karena li'anna la yaumu ba'da, tidak ada lagi hari sesudahnya. Ketika disebutkan hari akhir berarti tidak
tidak lagi ada yang namanya hari sesudahnya seperti hari yang ada di dunia po. Kalau kita di dunia po kan kepada ibu ada hari Ahad, ada hari Senin, hari Selasa, Rabu, sampai balik ke Ahad, kita balik, buka seperti terus di dunia. Tapi kalau di akhirat tidak ada istilah hari-hari seperti itu. Makanya diberikan nama dari hari kiamat itu hari akhir karena la yaum ba'da, tidak ada lagi hari sesudahnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada hari akhir ini ya, itu termasuk seperti yang kita katakan tadi bagian daripada min arkanil iman, daripada rukun iman. Makanya sampai kepada itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang-orang yang mengaku dirinya beriman tapi dia mengingkari tentang hari akhir, maka orang seperti ini dapat ancaman dari Allah. Apa ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat di dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa, surah yang keempat dari susunan Al-Qur'an, ayatnya ayat 136. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Wa may yakfur billah, siapa yang ingkar kepada Allah, wa malaikatihi, atau ingkar dia kepada malaikat, yakin dia percaya Allah tapi dia meragukan malaikat, atau mungkin dia yakin kepada Allah, yakin dia kepada malaikat tetapi dia ragu terhadap kitab, atau sebaliknya dia yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat, yakin kepada kitab, kemudian ingkar kepada Rasul, atau sebaliknya yakin dia kepada Allah, yakin dia kepada malaikat, yakin dia kepada kitab, yakin dia kepada Rasul, tapi Bapak dan Ibu dia ingkar terhadap hari akhir. Maka apa ancamannya? Faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi orang yang ingkar terhadap hari akhir maka dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, maka mendapatkan ancamannya apa dia tadi? Faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kalau sudah sesat, kamawa tampaknya dalam boleh. Nah, ini waliyadzubillah Bapak dan Ibu, semoga kita dilindungi oleh Allah dari termasuk orang-orang yang mengingkari hari akhir itu. Kemudian lagi, kalau kita lihat dari Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai tentang masalah hari akhir yang terdapat di dalam Al-Quran. Terdapat di dalam Al-Quran yaitu pada surah Al-A'raf di ayat 187. Di dalam ayat 187 itu Allah mengisahkan tentang orang-orang yang pernah mendatangi Nabi kita Muhammad SAW bertanya mengenai tentang masalah hari akhir. Apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ayyana mursaha. Kapan terjadinya hari akhir itu? Hari kiamat itu kapan terjadi? Nah, ini pertanyaan orang-orang di masa Nabi kita Muhammad kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Allah memberikan jawaban langsung kepada Nabi daripada Al-Quran, dan itulah yang dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Apa jawabannya? Qul, ai ya Muhammad, katakan kepada mereka yang bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat itu Muhammad. Apa yang dikatakan kepada mereka? Innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya mengenai tentang kapan terjadinya hari akhir itu adalah inda rabbi, itu milik ilmu Allah. Allah yang tahu tentang masalah itu. Aku tidak tahu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu Bu. La yujalliha li waqtiha illa hu. Tidak ada yang mengetahui waktu hari akhir itu kapan datang kecuali illahu, kecuali Allah sendiri. Cuma Allah yang mengetahui tentang kapan terjadi dari hari akhir itu. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang-orang yang memprediksikan tahun bara hari kiamat itu tiba, berarti dia sudah mendahului Allah dan Rasul. Atau dia berani mengatakan umur duniamu tidak akan sampai 2000 tahun Hijriah. Misalkan kok ada orang mengecek umur duniamu tidak sampai 2000 tahun Hijriah. Ini kan baru 1440. Tiba-tiba ada orang mengecek tidak akan sampai. Berarti Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dia telah mendahului Allah. Padahal Allah sendiri sudah mengajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kapan terjadinya hari akhir itu, apa jawabannya diberikan oleh Allah? Dan untuk disampaikan kepada mereka yang bertanya, innama ilmuha inda rabbi. Yang mengetahui tentang masalah kapan hari kiamat itu terjadi adalah Tuhanku. La yujalliha li waqtiha illahu. Tidak satu pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu. Bahkan bukan hanya orang-orang yang di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu bertanya tentang hari akhir kepada Rasulullah. Malaikat sendiri pun Jibril bertanya kepada Nabi. Pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi tentang hari akhir. Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Muhammad, tolong ceritakan kepadaku tentang hari kiamat itu. Bila tibunya? Jawaban dari kita. Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Al-mas'ulu a'lamu minas sa'il. Orang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Berarti menunjukkan Nabi kita Muhammad tidak tahu tentang masalah hari kiamat. Jadi kalau ada orang-orang Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah yang berani mengatakan hari kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian atau tahun sekian, atau tidak akan sampai 2000 Hijriah umur dunia, berarti Bapak dan Ibu, semua apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai jawaban kepada Nabi kita Muhammad yang bertanya kepada hari kiamat dulu orang-orang di masanya, dan ketika malaikat Jibril juga bertanya kepada Nabi Muhammad, berarti orang seperti ini telah mendahului Allah dan Rasulnya. Makanya kita tidak boleh memberikan jawaban kepada Ibu memastikan kapan terjadinya. Tapi kalau disebutkan kapan harinya, ada memang hadisnya di dalam Sahih Al-Bukhari atau di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari disebutkan di situ hari kiamat itu terjadi pas di ketika hari Jumat. Hari Jumat. Tapi tanggal dan bulannya tahunnya tidak disebutkan. Tadi yang mengetahui. Yang hari pastinya hari Jumat. Kalau itu Sahih hadisnya itu kepada dia. Jadi masyhur
hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian maqala al-muallif, berkata al-muallif, ketika tadi kita sudah menjelaskan sebagai pembukaan tentang hari akhir itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita harus merenung terhadap apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah di ayat 197. Ketika kita sudah yakin hari akhir itu pasti akan terjadi, maka Bapak dan Ibu, ada nasihat dari Allah untuk kita semua. Apa nasihat dari Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bagi orang-orang yang tidak ada lagi keraguan hari akhir itu, dia sudah bulat yakin hari akhir itu pasti datang, maka nasihat dari Allah Bapak dan Ibu, wa tazawwadu khairan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan hendaklah kalian mencari perbekalan, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Makanya dulu ketika ada orang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi kita, khalifah yang keempat setelah Utsman bin Affan. Bahkan Ali bin Abi Thalib adalah menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang orang bertanya kepada Ali, "Ya Ali, mat takwa, apa yang dikatakan takwa itu?" Lalu dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, "At-taqwa wal khawfu minal jalili." Takwa itu adalah takut kepada Allah yang Maha Agung. Al-Jalil itu yang disebut takwa. Kemudian apa lagi? Wal qanaatu bil qalil. Kemudian takwa itu termasuk orang yang merasa cukup terhadap pemberian Allah. Itu takwa. Kemudian apalagi yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib takwa itu? Wal isti'dadu liyaumir rahili, dan mempersiapkan diri untuk menuju hari akhir itu. Apa dia? Dia bekal-bekal amal-amal soleh. Itu yang akan kita bawa kepada Ibu yang dimuliakan Allah untuk menuju hari akhir itu. Jadi 3 jawaban Ali bin Abi Thalib tentang masalah takwa. Pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, merasa cukup terhadap pemberian Allah. Yang ketiga, selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Bagaimana cara mempersiapkan dirinya? Yaitu beramal soleh. Beramal soleh, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan kepada diri setiap gerak gerik kita di dunia ya, kita niatkan untuk sebagai perbekalan kita menuju hari akhir. Itulah makna daripada apa yang disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah perbekalan kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Kemudian ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sedang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Wasma'u aidan fi qoulihi tabaraka wa ta'ala fi surah Al-Ahqaf. Kita dengarkan juga firman Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam surah Al-Ahqaf, ayatnya ayat 3 balik. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah, tetap pendirian mereka terhadap ucapan mereka, mereka buktikan keimanan mereka dengan beramal soleh, maka Bapak dan Ibu ada berita gembira dari Allah. Apa dia?
fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang istiqamah mengatakan kami beriman kepada Allah, dibuktikannya dengan amal soleh sebagai perbekalannya untuk menuju hari akhir itu, maka Bapak dan Ibu, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut mereka dan mereka pun tidak akan pernah bersedih hati. Subhanallah. Inilah orang-orang yang membuktikan iman mereka dengan perbekalan untuk menuju hari akhir. Di mana itu mencari perbekalan itu? Di dunia. Makanya sebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini diciptakan oleh Allah bercocok tanam untuk menuju hari akhir. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sedang jamaah, salat maghrib rahimani wa rahimakumullah itu tadi ditemukan di dalam surah Al-Ahqaf di ayat yang ketiga balik. Kemudian warada aidan fi qouli tabaraka wa ta'ala di surah Al-Insan, terdapat juga tentang firman Allah di dalam surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr. Surah Ad-Dahri atau Al-Insan ini disunnahkan bagi imam yang hafal membaca dibacanya di ketika menjadi imam di hari Jumat waktu sholat subuh. Makanya kepada ibu, kalau imamnya hafal surah As-Sajdah, ya, surah As-Sajdah, hafal imamnya surah As-Sajdah, maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan kesempurnaan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad seperti yang terdapat dalam Sahih Muslim, maka harus digandengkannya surah As-Sajdah itu dengan surah Al-Insan. Surah Al-Insan, surah As-Sajdah itu satu rakaat di rakaat pertama. Nanti di ketika rakaat kedua baru surah Al-Insan. Ini baru dapat kesempurnaan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bagi yang tidak dapat, tidak usah iqra' ma tayassara minal Quran, baca apa yang kita mudah untuk mendapatkan dari bacaan-bacaan surah setelah Al-Fatihah. Apa disebutkan Allah dalam surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr ayat yang ke-27? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha ulai yuhibbunal ajilata wa yad'una wara'ahum yawman thaqila. Innaha ulai, sesungguhnya mereka, yuhibbunal ajilah, mencintai kehidupan dunia, wa yad'una wara'ahum yawman thaqila, dan meninggalkan hari yang berat, maksudnya hari kiamat yang ada di belakang mereka. Artinya Allah menyampaikan di dalam ayat ini, banyak manusia di dunia mati-matian mencari harta dunia, tapi tidak ada kesungguhan mereka untuk mencari perbekalan menuju untuk hari akhirat. Di dunia kok tidak sakit manusia mati-matian untuk mencari harta dunia. Wah, supaya bisa terbang di rumah gagah, tabadi di awak foto, tabadi di ini dan itu. Tapi Bapak dan Ibu, mereka lupa tentang kehidupan mereka yang sebenarnya, hari akhir. Untuk mencari apa? Untuk mencari perbekalan. Jadi orang seperti ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah adalah orang-orang yang sengsara. Makanya kita ulang balik apa yang pernah dulu yang dikatakan oleh Al-Imam Ad-Daqqaq rahimahullah. Di masa hidupnya beliau pernah mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi tabaraka wa ta'ala fahiya badiyah. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang, apabila tidak membuat dirinya semakin taat kepada Allah, fahiya bariyah,
berarti semua yang dia dapat dari Allah itu adalah musibah. Setiap nikmat yang diterima seseorang dari Allah, apabila tidak membuat dirinya semakin taat kepada Allah, maka yang diterimanya dari Allah itu semuanya adalah musibah. Lain apa yang berubah? Lain dia Allah jawab sehat, tapi tidak pernah membuktikan rasa syukur kepada Allah dengan ibadah. Berarti sehat kita adalah musibah. Lain dia oleh Allah jawab haratu, tapi harta itu bapak dan ibu tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya bapak dan ibu jadikan harta itu untuk memuaskan hawa nafsu awak. Berarti harta yang banyak adalah musibah untuk awak. Apa ini? Itu yang banyak tidak disadari kebanyakan orang bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dengan mempelajari tentang masalah akidah tauhid ini, kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan keimanan kita dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan amal soleh. Karena itulah sebagai perbekalan kita menuju hari akhir itu bapak dan ibu. Makanya disebutkan Allah, inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia, wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka meninggalkan hari yang berat. Hari yang berat itu maksudnya adalah hari kiamat. Mereka tidak mempersiapkan diri dengan beramal soleh untuk sebagai perbekalan mereka di hari kiamat itu. Mereka meninggalkan akhirat itu. Kenapa? Gara-gara mendapatkan nikmatnya kehidupan dunia. Makanya Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammi. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan utama. Karena dunia ini bukan untuk selamanya, tapi akhirat yang selamanya. Jadi ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah, salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Lah itu pembukaan mengenai tentang masalah hari akhir. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala apabila dijalankan dengan ikhlas Bapak dan Ibu, ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala apabila dijalankan atau dikerjakan dengan niat yang ikhlas mengharapkan ridho dari Allah, atau menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad SAW disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka inilah semuanya yang dijadikan sebagai perbekalan untuk menuju hari akhir itu. Wasmamu fi hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal hadits warada fi kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis ini ditemukan dalam Sahih Al-Bukhari. Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu alaihi. Subhanallah. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah aku wajibkan atasnya. Seulangi Bapak dan Ibu, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, maksudnya mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih aku cintai, artinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang sudah aku wajibkan atasnya. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ya, sebagai seorang mukmin, ya, hendaknya memperhatikan kewajiban-kewajibannya yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kewajiban yang
harus kita jaga dari perintah Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya adalah at-tauhid. Ini fondasi. Ini adalah fondasi pokok. Kemudian setelah bertauhid, apalagi kewajiban kita Bapak dan Ibu beribadah. Dan sekian banyak ibadah itu Bapak dan Ibu yang dilakukan Allah, apa yang harus mesti kita jaga dengan baik? Perkara yang wajib. Contoh, sholat 5 waktu sekali semalam. Ini betul. Selain daripada itu apa lagi? Tentang masalah puasa yang wajib. Jadi tidak usah kita dulu mengamal-amalkan perkara yang sunnah dulu. Wajib-wajibnya dulu. Tauhid, ya. Kemudian menjaga sholat yang 5 waktu. Kemudian menjaga puasa Ramadan. Kemudian tentang masalah zakat yang wajib ketika kita sudah mampu untuk menunaikan zakat, atau menunaikan ibadah haji kalau kita sudah mampu untuk menunaikan ibadah haji. Itu semuanya adalah bagian daripada kewajiban yang harus kita tunaikan. Karena kenapa? Karena ini Bapak dan Ibu digunakan Allah sebagai perintah Allah yang mesti kita jaga. Nah, jangan sampai kita mengutamakan yang sunnah-sunnah dulu, sedangkan perkara yang wajib masih banyak yang bolong-bolong. Itu tidak berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyaallah muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk 2 bulan yang akan datang kita masih tetap membahas seputar tentang masalah wa kaifiyatu an nu'mina bil yaumil akhir. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita untuk menuju hari akhir. Nah, ini yang akan datang nanti Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu pertemuan yang selanjutnya mengenai tentang masalah hari kiamat. Nah, ini Bapak dan Ibu, siapa yang